Selamat pagi semuanya, sahabat produsen, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan pagi ini diberikan kesehatan, kemudahan dalam berusaha, dan tidak ada halangan satu apapun setiap langkah kita hari ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bantu subscribe, bagikan seluas-luasnya agar di luaran sana banyak orang yang bisa mendapatkan informasi seputaran dunia produsen yang akan menjadi inspirasi bisnis buat teman-teman semuanya. Pagi ini saya akan membahas jenis produk yang kualitasnya bagus, harganya itu murah banget, tapi marketnya itu susah untuk berkembang secara luas. Ciri-ciri yang pertama adalah, produk ini terbuat dari bahan baku limbah. Jadi bukan limbah kotoran atau apa, tapi bahan baku ini dari limbah sisa pabrik atau sisa garmen. Saya kasih contoh satu, produk kaos distro, misalkan seperti itu. Dari produk kaos distro ini, yang pada umumnya kualitas yang premium itu harganya bisa mencapai 70, 80, bahkan ratusan ribu ya. Kalau kita temukan produk dengan kualitas sama seperti ini, terus harganya murah, nah inilah yang dikatakan bahan baku dari bahan sisa limbah pabrik. Paham ya? Itu ciri-ciri yang paling utama. Pabrik garmen-garmen yang sudah besar, mereka itu ada sortiran-sortiran bahan baku yang biasanya semeter, 2 meter. Nah itulah yang dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka distribusikan kepada homemade atau konveksi-konveksi yang bisa mengolah kembali gitu. Yang biasanya bahan baku, misalkan katun combat, harganya 1 kilo itu 120, 130 ribu per kilogram ya, per kilogram. Kalau kita beli dari sisa bahan limbah tersebut, itu bisa jadi jauh lebih rendah harga bahan bakunya tersebut. Bisa jadi 40.000, 45.000, pokoknya di bawah 50.000. Kalau untuk kita olah menjadi kaos distro, bisa jadi HPP-nya lebih rendah 50% dari produk-produk yang terbuat dari bahan grass atau bahan roll-rollan, gitu ya. Ciri-ciri yang kedua, produk ini tidak bisa menyediakan warna yang stabil. Kenapa tidak bisa stabil warnanya? Karena dari penjualan sisa limbah tersebut itu tidak bisa milih warna. Nah itu yang teman-teman harus pahami. Warna apa aja yang dijual dari toko bahan, dari hasil sisa limbah tersebut, limbah pabrik tersebut, itulah yang harus kita olah. Yang menemukan produk murah tapi kualitasnya bagus tersebut, itu nggak akan bisa memilih warna yang best seller. Karena tidak semua produk sebagus apapun, warna juga bagian dari penentu market kita di luar sana. Nah itu ciri-ciri yang kedua. Terus ciri-ciri yang ketiga, ini yang paling penting buat teman-teman. Jadi dikala teman-teman menemukan produk yang murah dan berkualitas tersebut, itu tidak pernah bisa konsisten teman-teman ya. Sekarang kita berbisnis, butuhnya ini bukan sekali dua kali mendapatkan profit. Kita berbisnis ini, sekalipun kita temukan produk yang murah dan berkualitas, tapi kita butuhkan adalah konsistensi pengadaan produk tersebut. Kalau kita memiliki produk bagus, tapi konsistennya itu nggak ada, itu percuma banget. Kenapa? Kita mau berbisnis itu jangka panjang teman-teman. Setiap pabrik, limbahnya itu tidak tiap hari dikeluarkan teman-teman. Dikala dikeluarkan, itu jumlahnya tidak seperti bahan baku yang grass atau yang baru yang diproduksi langsung dari pabrik teman-teman gitu. Jadi itu ciri-ciri yang ketiga. Kenapa saya bilang produk ini tidak bisa menemukan market yang luas? Kenapa produk ini tidak bisa memiliki market yang bisa berkembang ataupun market yang luas?
Karena gini teman-teman, dikala produk ini laku keras di pasaran dan customer teman-teman itu membutuhkan produk ini, tiba-tiba bahan baku dari limbah pabrik itu nggak ada. Terus apa yang bisa teman-teman cari? Kan gitu. Sekalipun market itu menerima dengan baik, sekalipun customer itu menggaung-gaungkan mencari produk tersebut, tapi kalau suplai dari bahan baku yang akan kita olah menjadi produk itu nggak ada, itu nggak akan bisa konsisten. Itu ya teman-teman. Itu salah satu alasan kenapa produk seperti ini tidak bisa berkembang marketnya secara luas dan konsisten jangka panjang. Itu salah satu alasannya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, ayo kita memilih bisnis jangan berpikir persoalan harga, karena harga itu relatif teman-teman. Buat teman-teman semuanya, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya membangun bisnis dengan ilmu, dengan cara, dengan kreativitas, dengan inspirasi. Harga bukan urusan paling urgent, tapi yang paling urgent dalam bisnis itu adalah bagaimana memiliki ilmu dalam suatu usaha tersebut. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti channel YouTube Sahabat Produsen. Mudah-mudahan teman-teman diberikan inspirasi yang positif dari informasi-informasi yang kami berikan. Sahabat Produsen adalah inspirasi bisnis buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.